بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسألك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه. Mohon izin Mas, saya berada di tengah. Hari ini spesial yang mudah-mudahan dia akan makan dirahmati Allah SWT, diganti oleh Allah SWT. Ini karena disediakan makan, maka kajian kita agak berat berarti. Hadirin yang mulia, alhamdulillah hari ini juga berkaitan tanda syukur kita kepada Allah. Hari ini syukur ziyadatul rahmah, syukur itu mendatangkan rahmat, pembukaan TPA ya, Masya Allah, TPA rahmat, satu majelis untuk anak-anak yang luar biasa. Semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati, begitu juga guru-guru kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini cikal bakal di mana Allah akan muliakan hadirnya TPA Taman Pendidikan Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين. Jadi kajian gak usah lama-lama. Ya kalau di depan udah ada makanan, cukup sebentar aja. Hadirin yang mulia, dapat terasa hari ini kita ditinggalkan bulan Syawal. Hari ini masuk bulan Dzulqa'dah. Gitu ya. Dalam kitab Al-Hikam, Allah Subhanahu wa taala itu punya tujuan setiap bulan Allah ciptakan. Dan seyogianya kita punya password kalau di komputer ya. Kalau Pak Mudir ngajarin saya itu user passwordnya ada. Kalau user passwordnya nggak ada, maka komputer itu tidak bisa digunakan secanggih apapun. Begitupun setiap Allah ciptakan bulan itu ada passwordnya, itu ada kartunya, itu ada kuncinya. Berharap tiap bulan itu kita lulus gitu. Ya kemarin Ramadan kita anggap lulus sudah. Sekarang evaluasi Syawal. Syawal mudah-mudahan kita lulus. Syawal itu kan salah satu maknanya bulan peningkatan, meningkat ibadah kita. Atau bagaikan matahari terbit, itu yang jarang dibahas. Kenapa dikatakan matahari terbit? Setelah madrasah Ramadan ditempa oleh kita, dicas kita, puasa wajib, ibadah wajib, ibadah sunnah, malamnya qiyamul lail, tadarus Quran, ya kan renungan, itikaf dan lain-lain. Dari situ maka Allah ampuni dosanya. Maka bagaikan bayi yang baru dilahirkan, maka istilah Syawal juga bagaikan matahari terbit. Gitu Pak. Tapi hadirin yang mulia, closingnya sesungguhnya apa sih? Kenapa sih Allah sediakan itu bulan Syawal? Syawal itu peningkatan. Closingnya sesungguhnya kita dulu pernah berjanji kepada Allah di dalam alam rahim. Dulu pernah dibahas ya. Pernah berjanji kepada Allah seluruh bayi yang ada di perut ibu kita. Ada yang lahir tiba-tiba tidak melalui perut orang tua kita. Enggak ada kan? Grojol begitu aja. Jadi bayi-bayi ajaib. Tapi semua melalui peran orang tua kita. Dan di situ kita pernah waktu ditiupkan roh, summa sawanahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakum sam'an wa absara wal afida
alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Seluruh jawab bagi kala itu, bahkan orang-orang Yahudi kala itu pun menjawab, qalu bala sahibna, benar ya Rabb, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang paling segala-galanya. Tapi telah lahir mereka menjadi kafir, menjadi ingkar, menjadi Yahudi. Dan hari ini bulan Syawal berakhir, itu Allah ingin buktikan apa implementasi dari janji kita kepada Allah. Jangan dibahas. Syawal itu apa janji kita? Dan bulan Dzulqa'dah ada lagi. Kenapa sih orang gampang diberangkatkan di bulan haji? Karena paspor di bulan-bulan berikutnya lulus, gitu Pak. User paspornya itu kita pegang. Nah, Syawal itu berkaitan dengan implementasi janji kita kepada Allah. Ya kan? Janji kita kepada Allah bukan hanya syahadah saja. Syahadah itu penting. Dulu pernah dibahas tapi tidak tuntas kita. Ahamiyatu syahadah, pentingnya syahadah. Kemarin kita mengislamin mu'allaf, ya, mengislamin mu'allaf perempuan janda karena mau dinikah oleh orang Islam, dia harus Islam dulu. Ya. Setelah kita tarjih, itu syahadah itu nggak bisa main-main Pak. Dia nggak bisa berucap sembarangan. Berapa kali dia gagal nggak bisa bicara. Saya pernah buktikan, saya punya jamaah dulu suka bercanda. Syahadat itu dibuat main, dia nggak bisa berucap. Kalau orang tahu pentingnya syahadat, dia nggak main-main. Dan syahadat itu ahamiyat syahadat, pentingnya syahadat, pintu maksudnya Islam. Yang kedua, jalannya Islam, risalah Islam yang Allah berikan. Dan kandungan terpenting adalah da'a ilallah, dakwah kita kepada Rasul. Rasulullah berdakwah itu intinya syahadah itu. Nah, itu implementasi. Ini perlu saya sampaikan kan, karena berharap Syawal kita lulus. Nanti Dzulqa'dah juga syarat kita bisa berangkat ke Baitullah. Syaratnya apa nanti minggu-minggu depan kalau tuntas. Ini kalau tuntas ini nggak ada makanan kita nggak bisa lama-lama. Ya. Syawal itu Pak implementasi nilai-nilai syahadat. Dia mau beriman tidak beriman kembali kepada dirinya. Kalau dia beriman dia beruntung kepada Allah, mati juga untung. Tapi kalau tidak beriman demi Allah demi Rasul, dia akan mati juga rugi. Saya sudah sering melihat mayit-mayit yang tidak beriman kepada Allah. Saya sudah mandikan beberapa orang yang dia beriman tidak beriman, berbeda rasanya. Ini perlu sahabat saya sampaikan. Makanya syahadah itu penting. Maka kenapa Syawal itu bergantung kepada implementasi syahadah itu? Memang agak tinggi Pak. Ya, belum nanti kalau bicara hakikat syahadat. Kalau Mas Abbas itu hakikat syahadat berat lagi. Lain waktu lagi kita bahas. Nah, hari ini kita sudah bulan Dzulqa'dah. Nah, bulan Syawal itu berharap kita sudah lulus nggak kita? Tergantung implementasi kita. Harusnya ada peningkatan. Kemarin kita meroja Al-Quran, berarti Ramadan selesai, Syawal selesai, meroja Al-Quran jalan terus. Yasinan jalan terus, jangan ditinggalkan. Karena itu pengaruh Pak. Jadi dicas, biasakan diri kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti zikir itu akan ikut. Perbaiki ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau kurang ibadahmu, otomatis hidupmu juga akan berkurang. Dulu pernah disampaikan dalam sebuah hadis, la yazilu qaumun hatta yata'akhamun. Siapa yang biasa melalaikan ibadah, bil khusus ibadah salat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melalaikan urusan-urusan semuanya. Walaupun kelihatan kita untung, tapi untungnya tidak berkah. Walaupun kelihatan kita kaya, tapi kaya kita nggak tenang. Saya punya jamaah Pak, dulu hidupnya susah Pak, lebih susah dari kehidupan daerah sini. Tiba-tiba dia mengikuti kajian, mengikuti pelajaran, tapi pelajarannya dilompat gitu. Belajar khusus sama mursyid saya. Tiba-tiba Allah berikan dia kesuksesan. Sudah sukses, lama-lama diundang ngaji, nanti dulu deh, kerjaan kita lagi banyak. Kalau sudah lalai pertama, maka lalai kedua Allah akan lalaikan. Itu gara-gara dia sukses. Panggilan ibadah yang kedua, panggilan
panggilan salat dia nomor doakan. Itu menjadi sebuah kebiasaan dan lama-lama lalai, lama-lama ditinggalkan. Endingnya Pak, dengan kekayaan dia lupa majelis ilmu, dengan kekayaan dia lupa ibadah, Pak, ujung-ujungnya belangsak juga itu. Ya akhirnya usahanya bangkrut, ya kan? Anak-anaknya gak ada yang jadi, anak-anaknya broken home. Jadi Allah tuh sudah menyediakan di bulan Syawal. Engkau mau beriman, kembali kepada dirimu. Kita salat, Allah nggak butuh salat kita. Kenapa? Allah sudah maha segala-galanya. Jadi ibadah itu kembali kepada kita. Ya kan? Saum Ramadan, Allah nggak butuh puasa kita. Puasa itu kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum, kembali kepada diri. Yang tidak kembali kepada kita adalah akhlak kita kepada orang lain. Maka kalau dia beribadah, akhlaknya belum terbentuk kepada orang lain, ada yang salah ibadah. Hari ini ibadah dia kaya raya, tapi dia nggak kurban, berarti ada yang salah ibadahnya. Udah ada berapa sapi Pak Ketua? Belum. Belum nongol Pak. Belum nongol ya. Dia mau segera ini. Tukang jagalnya udah ada sih. Ya, sedikit. Jangan sembarangan jagal. Jagal itu dia bertanggung jawab dunia akhirat. Tukang jagal itu. Tukang motong itu dunia akhirat. Kalau dia benar cara motongnya, dia halal motongnya, maka dia berpahala. Tapi kalau dia tidak benar, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini sekedar mengingatkan. Jadi hewan kurban yang kita potong itu, tukang jagal pastikan dia sudah mati dengan benar. Ada yang tahu Pak cara mengecek binatang itu mati atau belum mati? Halo, kalau ada yang tahu nanti saya kasih pulsa. Ngecek binatang itu mati atau tidak mati itu ada caranya. Kalau binatang sapi mau dipotong Pak, niatnya itu bukan waktu dijatuhkan. Dijatuhkan itu tinggal niat potong. Kalau niat misal pakas nyumbang sapi, itu posisi kita pakas berdoa, itu pada posisi itu sapi lagi berdiri, dia mau dituntun. Bukan posisi sudah dijatuhkan. Kalau posisi sudah dijatuhkan itu doa potong. Dan kalau sudah dijatuhkan itu nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama, apalagi ada diikat ke bambu, itu namanya nggak ahsan kepada binatang. Itu dagingnya gak enak. Diikat kan ada mata, pasti sapi matanya melotot. Pernah lihat pesan melotot? Dia itu disakitin, sakit dia. Sakitnya bukan di sini doang. Jadi harus ahsan kepada binatang. Dan yang kedua, binatang punya tanda-tanda ketundukan ketenangan. Dia ada di pundak. Maka kalau kambing itu Pak, pegang panggung diri, pegang kaki belakangnya dua-duanya. Kalau mau sedikit-sedikit pegang kaki belakang dua-duanya, tundukkan, makanya biasa kan bismillah, pegang, tidurkan, tahan sama ini, tapi jangan ditekan, tahan di sininya, dia akan luluh lantai, kita tidur. Ya kan? Pastikan tuh binatang harus benar motongnya. Motongnya ada 3 jalur. Ada al-marri, jakun ini potong harus di bawah jakun. Kalau pas di jakun setajam apapun tuh golok pasti tumpul. Karena di jakun setiap binatang tuh ada zat khusus merontokkan senjata apapun, senjata yang tajam. Itu harus dibawa jakun. Potong jakun. Allahu Akbar, al-marri itu saluran sini putus, saluran sini putus. Setelah dipotong itu tukang jaga tunggu dulu, jangan main ngopi dulu, jangan ngobrol dulu. Pastikan secara syar'i ini sudah mati beneran. Bagaimana? Kan darahnya keluar dokter. Kalau ada yang ketahan nggak bocor, berarti ada yang ketahan. Kenapa bisa nggak bocor tuntas? Karena dia sudah stres ke binatang. Maka dipotong yang itu bukan potong kedua ya, itu sudah mutus doang jalur mar'i atau jalur yang tenggorokan bawah itu. Kan kalau darah bocor tuh ya pagi. Kalau ada yang bocor berarti ada tersumbat. Tersumbat pegang dagingnya potong lagi. Bismillah. Bukan potong 2 kali, ini
memotong yang menyumbat. Habis dulu darahnya semua, pastikan tukang jagal tolong diangkat, diselesaikan di pencet-pencatan. Bagaimana ngeceknya? Dia mati atau hidup? Pegang mulutnya, hidungnya. Kalau dia masih bernapas berarti belum mati, ditungguin. Yang kedua, colok matanya. Kalau kita colok pasti mata kita berkedip dong. Halo, begitu pun binatang. Dicolok kalau dia masih berkedip berarti masih hidup. Cek dulu di tenggorokan itu, ada nggak yang nyangkut? Kalau nggak ada yang nyangkut, potong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pros darah. Paling lama kalau sapi sekitar 7 menit, 6 menit. Kalau bisa 10 menit, 15 menit, berarti ada yang mengganggu. Bagaimana melihat lagi dia mati tidak? Di perutnya dia bergerak atau tidak. Yang paling gampang di buntutnya, ditekuk. Kalau dia bergerak berarti belum mati, belum tuntas matinya. Syah tapi kelamaan.